Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 14 September 2020, bersama Pastor Stefanus Chandra, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas melayani di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini 14 September 2020 adalah salib menyelamatkan. Mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Yesusku yang baik. Terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk undangan sucimu merenungkan salibmu yang menyelamatkan. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 17. Mari kita bacakan bersama. Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pesta salib suci yang kita rayakan hari ini dalam bahasa Yunani disebut meninggikan salib yang mulia dan pemberi kehidupan. Pesta ini dimulai sejak salib suci atau salib sejati yang dipercaya sebagai tempat Yesus tergantung ditemukan pada tahun 326 oleh Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus Agung saat ia berziarah ke Yerusalem. Kemudian gereja Makam Kudus dibangun di lokasi penemuan salib tersebut atas perintah Santa Helena dan Kaisar Konstantinus yang diresmikan 9 tahun kemudian. Pada saat peresmian, yakni pada tanggal 14 September, salib sejati dikeluarkan dan umat menyembah salib yang sejati tersebut. Salib yang adalah lambang penghukuman namun menyelamatkan. Salib kemudian menjadi simbol keselamatan. Hal ini tentu adalah sebuah pembalikan. Mengapa? Salib adalah cara penghukuman yang dipakai oleh orang-orang Romawi untuk menghukum penjahat kelas kakap. Yesus sengaja dihukum dengan disalibkan untuk membangun image bahwa ia adalah seorang penjahat berbahaya. Namun, perdebatan dan bantahan akan hukuman salib itu bahkan sudah dimulai sejak sebelum penyalipannya, karena Pontius Pilatus, pejabat pemerintah Romawi yang mengadili Yesus, tidak menemukan kesalahan Yesus yang setimpal dengan hukuman salib. Itulah sebabnya ia mencuci tangannya. Ketika disalib, penjahat yang disalib bersama Yesus mengakui bahwa Yesus tidak bersalah dan tidak pantas disalibkan bersama mereka. Lukas 23 ayat 41. Bahkan ketika Yesus tergantung di salib, penjahat yang disalibkan bersamanya memohon keselamatan darinya
Saat itu, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus menjawab penjahat itu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 42 sampai dengan 43. Yesus menganugerahkan keselamatannya langsung saat itu juga, saat ia tersalib. Kita harus juga ingat bahwa Yesus membawa seorang kafir pada pengakuan akan Allah justru ketika ia wafat di salib. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Lukas 23 ayat 47. Kepala pasukan pastilah seorang Romawi yang dipandang kafir oleh orang-orang Yahudi. Dan ia memuliakan Allah saat Yesus wafat dan menyatakan bahwa Yesus orang benar. Salib dengan demikian menyatakan kebenaran akan pewartaan diri Yesus sebagai Mesias dari Allah. Salib adalah jalan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Hal ini dinyatakan dengan jelas dan terang benderang kepada Nikodemus, seorang ahli Taurat yang mengikutinya secara diam-diam. Simbol kematian dan hukuman diganti oleh Yesus menjadi jalan kehidupan. Inilah juga yang dilakukan oleh Allah dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Ular adalah pembawa kematian di antara orang-orang Israel saat itu yang memberontak terhadap Musa, terhadap Allah. Namun, ular kemudian dipakai oleh Allah untuk menunjukkan bahwa ia mampu mengalahkan kematian. Orang-orang Israel disuruh untuk menatap patung ular tedung yang ditinggikan oleh Musa di atas sebuah tiang jika mereka terpagut ular, untuk mengingatkan kedosaan mereka dan penyelamatan yang datangnya dari Allah semata. Salib adalah ungkapan ketaatan Yesus kepada Allah Bapa dengan menjadi manusia, menjadi hamba dan korban utama bagi keselamatan umat manusia. Hal ini dinyatakan Yesus ketika ia menyatakan kepada Nikodemus, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yohanes 3:17. Pesan pesta salib suci bagi kita sungguh jelas. Layaknya orang-orang Israel di padang gurun yang terpagut ular dan berusaha agar dapat menatap ular tedung yang ditinggikan Musa, dan layaknya Nikodemus yang berani memilih Yesus yang menawarkan salib bagi keselamatan, kita semua pada hari ini diajak untuk menatap salib Yesus senantiasa dan menghidupinya dalam hidup kita sehari-hari. Salib mengingatkan kita akan satu, kedosaan kita, dua, ketidakmampuan kita menyelamatkan diri sendiri, dan yang terpenting, panggilan untuk merendahkan diri di hadapan Allah yang mampu dan mau menyelamatkan hidup kita. Kita dipanggil untuk berdoa di hadapan Yesus yang tersalib bagi keselamatan kita. Yesus, ingat aku ketika engkau masuk kerajaan-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk undangan suci-Mu, untuk selalu datang ke hadirat-Mu dan tunduk kepadamu. Kami berpasrah sungguh kepadamu. Selamatkanlah kami ya Yesus. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani
yang dengan setia mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater, dan segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.